Taruh dulu. Taruh dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lapak lagi bersama teman-teman yang ada di Komal One One. Malam hari ini kita kedatangan tamu ya dari tadi sore sampai sekarang. Ibu Cynthia Jayanti dari Jambi. Ya. Beliau adalah Kristen Protestan. Tapi berbeda dengan yang lain. Malam ini atau pagi hari ini kita akan diskusi eksklusif bersama Ibu Cynthia. Topiknya adalah 1 jam bersama Ibu Cynthia dan 5 hari 5 malam bersama Ibu Darni. Simak. Pokoknya kalem ya Bu ya. Pokoknya kalem yang menjadi manusia udah. Jadi Ibu Aku kok nggak bisa kalem kok seperti si adik Cynthia inilah. Nggak bisa. Ya Ibu Cynthia hanya 1 jam, Bu Darni 5 hari 5 malam. Gak apa-apa tuh Bu Darni. Iya. Itu namanya apa? Mematikan itu, pembunuhan itu. Bu Darni, semangat ya Bu Darni. Oke. Oh, Dek Cynthia, jangan mau kita ya berlaga ya. Kita sama-sama Kristen. Jangan ya. Enggak berlaga, Bu. Deal ya. Enggak berlaga. Enggak berlaga, Bu. Cuman ini kita edukasi lah. Edukasi saja, enggak ada tujuan untuk bentrok-bentrokin kok. Edukasi aja. Janganlah. Ini masuk YouTube pula ini Dek Cynthia. Jangan mau, jangan. Ibu Darni, penjelasannya juga kalau bisa yang agak lain Bu penjelasannya. Jangan itu aja. Ya. Aku mau nyanyi aja lah, nggak mau aku di YouTube kan. Janganlah. Malah mau Kalau begitu apa? saya wawancara aja ke Ibu Cynthia dulu ya. Kalau Ibu Darni kira-kira ada sesuatu yang mau ditanggapi ya boleh Bu Darni berbicara. Ibu Darni. Oke. Sebentar. Iya. Mohon izin bisa. Iya bisa. Bu Darmi jangan nyanyi dong, tolong dong. Ini anak saya lagi panas ya, tolong. Kejang-kejang. Bu Darni nanti sama saya aja Bu Darni ya. Oke. Kalau perlu kita jemput Bu Darni, kita karaoke bareng ya gitu ya. Betul. Soalnya aku udah pernah lewat depan rumah Bu Darni gitu, udah paham. Oh, Bu Darni Jakarta ya? Bukan enggak. Di Medan. Medan. Oh, Medan. Pernah ke Jakarta Bu Darni? Bu Darni pernah naik pesawat nggak? Nggak pernah kemana-mana pun aku. Oh, Jangan kan Bu Darni naik pesawat, orang pesawat dia yang buat. sakit. Bukan, Bang Sidi, aku ini kan ibunya, aku bapaknya, jadi nggak bisa kemana-mana. Berdiam. Bu Darni paling jauh main kemana? Paling jauh? Depan rumah. Paling jauh Ke tetangga. ya main badminton aja, main badminton. Serius? Ke kota apa yang paling jauh? Ke wilayah apa? Nggak pernah aku keluar kota kecuali ada dari gereja retreat ke Danau Toba, ke Samosir, itu paling jauh. Oh, itu paling jauh ya? Nggak pernah keluar Medan sama sekali ya? Nggak pernah saya. Keren. Jadi Bu Darni belum pernah Dan lihat lagian Monas. aku orangnya nggak suka jalan-jalan, adikku sayang. Jadi Nggak Bu suka. Darni belum pernah lihat Monas secara langsung. Monas enggak. Besok saya Di foto bawain. pernah. Besok saya bawain Monas. Coba ke Aceh. Aceh nggak pernah Aceh. Enggak juga. Lampung, Enggak. Pekanbaru. Enggak. Padahal adikku di sana parah. TNI. Padahal adikku Parah. TNI di Pekanbaru. Nggak pernah aku datangi. Ini rumah orang tua di mana? Di Sibolga. Pernah ke Sibolga? Oh, dulu. Sekarang ini setelah sudah anak-anakku besar dan kuliah, nggak ada waktu. Ya itu berarti yang paling jauh selama itu gitu kan, Sibolga. Itu kan kampung, tanah kelahiran. Iya. Bu Darni, Salah juga lu kembali ke nanyanya. topik ya. Bu Darni, menurut Bu Darni itu kenapa api itu panas? Kenapa api itu panas? Memang memang sudah dari senonya api itu panas. Siapa menciptakan? Apakah panas itu kelihatan Bu Darni? Panas itu nggak kelihatan, api itu kelihatan, panas enggak. Bagaimana mengetahui kalau panas? Dirasakan. Oke, dirasakan begitu. Sama dengan udara ya Bu Darni ya. Udara itu nggak kelihatan tapi dirasakan ada udara gitu ya. Ada dia angin, lewat. ada angin Gitu. begitu. Nah kalau Firman itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi kita tahu dia dari perkataan-perkataannya melalui tulisan-tulisan rasul-rasulnya dan manusia-manusia pilihan. Bisa nggak Firman itu jalan-jalan di muka bumi? Jalan-jalan
tentulah. Buktinya Alkitab ini ada di Indonesia, ada ke Jakarta, ada ke Tanah Batak, ada ke Aceh, kemana-mana, segala penjuru bumi Alkitab ini jalan-jalan. Apa bisa nggak firman itu berbentuk manusia misalnya? Nah, itulah dia Yesus tadi. Oke. Baik, jadi firman ini bisa berbentuk manusia begitu ya? Oke, selain dia ke Yesus masih bisa ke yang lain begitu? Karena nggak ada dicatat, karena nggak ada dicatat, nggak ada pemberitahuan dari Sang Pencipta, ya nggak bisa dong. Oke. Baik, Ibu Cynthia bagaimana? Apakah ada setuju apa ada pendapat lain begitu? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Siapa tahu sama apa beda? Ini pendapat saya ya. Gedein dikit apa, Bu? Itu Ukuran pinggang maksud Bang Handi yang digedein. udah gede soalnya saya. Oh, siap. Ya. Bagus. Gitu, baik. Anyway, Bang Handi, Asatid Villa aku pamit ya. Mau push rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bu Cynthia? Gini saya kasih tahu ya. Sepengetahuan saya, Yesus itu Kecil banget suaranya ya? bukanlah. Ini ada nggak suaraku? Ada tapi lemes kayak cakwe. Jadi gini, ini apa yang saya tahu ya. Iya. Yesus itu bukanlah Allah, Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan Allah untuk menebus dosa-dosa. Oke. Hilang suaranya ya? Bagaimana Bu Darni? Ibu Darni setuju atau tidak? Kalau aku, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu menurunkan roh kalem dan firman-Nya turun ke bumi, itulah Yesus. Nah, dia putar-putar di situ. Putar-putar. Tapi paham dia kalau dia cuma putar-putar di situ. Iya. Masya Allah. Gimana Bu Cynthia, apa ya? Ibu Darni kayaknya apa ya? Menyebab terlalu kebanyakan terdoktrin Karena gitu Bu gini. Darni. Iya. Karena gini, maaf semuanya, kebanyakan saya bukan untuk mengejudge Kristen, tapi kebanyakan juga Kristen itu tidak tahu apa sih arti Yesus itu. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Yesus itu adalah juru selamat, dan Yesus itu akan memberikan penghukuman kepada manusia, dan Yesus itu adalah hakim yang adil, dan Yesus itulah penentunya di semua makhluk. Nah, itu. Ada ayatnya loh. Ada ayatnya. Tapi gini Mbak, karena kan saya bertanya langsung sama om saya, pendeta langsung S2 gitu ya. Jadi beliau mengatakan sama saya, Dek, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan atau yang diturunkan ke bumi. Tahu? Ya, di rahim seorang ibu kandung yang bernama Maria. Apa Yesus diturunkan? Untuk apa Yesus dilahirkan? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuh. Dan Bu Darni, sementara di dalam Yesaya dikatakan Allah lah penebusmu, katanya. Kok jadi Yesus pula penebus? Berarti Yesus itu siapa? Ya ampun Mbak, kan saya udah bilang tadi. Ini sebenarnya sudah banyak ya Mbak. Apa dulu nih yang Mbak harus pahamin dulu? Kan sudah dijelaskan, sudah ada filmnya.
menurunkan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya. Hafal tuh Ada saya nggak teksnya. filmnya? Itu ada. Setuju saya tuh filmnya tuh. Saya Hafal saya berulang teksnya. kali nonton. Yesaya Bukan alam 44. menebus. Dek Cynthia, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Jadi selain Yesus Kristus, berarti kayak mana yang di dalam Yesaya 46 ini ayat 6 ini? Apa enggak sama? Raja dan Penebus Israel. Bukankah itu Yesus? Aduh ya ampun Mbak, kan udah dengar dulu. Allah mengirimkan Yesus untuk menebus dosa. Udah. Apalagi yang harus dipanjangkan lagi? Sudah bilang, Yesus diturunkan atau diciptakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukannya Allah menebus dosa manusia, tidak. Itu ada nggak filmnya? Ada. Ada nggak pendeta memberitahu? Ada. Hanya Jangan ada yang harus Dek ditaruh. Cynthia, jangan percaya film, percaya kitab suci. Gimana toh? Kok dipercaya Kan film benar nggak yang yang buat saya bilang? manusia? Apalagi yang membuat itu entah pun itu Mbak. Yahudi yang menolak Yesus. Gini Mbak jangan Mbak gini ya, yang saya dengar yang itu nggak boleh Mbak. Ini juga yang saya kasih tahu itu pendeta loh. Emangnya Sirait. adik kira, emangnya Tahu adik loh, kira dua walaupun dia orang pendeta loh. S1, S2, S-teler, belum tentu itu pendeta itu. Entah pun ilmuku lebih hebat dari pendetamu itu. Jadi yang gini, berarti pendeta yang membacakan berarti ya. Banyak pendeta penyesat, biar tahu Dek. Banyak pendeta-pendeta penyesat. Gini Mbak, nggak boleh Mbak berbicara begitu. Itu sama aja menghakimi, menjudge orang. Kenapa Kan itu aku bilang di banyak sekolah, pendeta-pendeta penyesat. Kan ku bilang, bukan ku bilang pendetamu itu sesat. Banyak pendeta penyesat. Salah Walaupun dia Iya, S1, S2, S-teler, masih Gini. belum tentu kita percayai dia. Karena nggak sesuai dengan Alkitab ini, berarti dia penyesat. Kitab yang dibacakan pendeta itu nyesat berarti gitu ya? Ada Sesuai pendeta bacaan. yang sesuai dengan doktrin Alkitab. Pendeta itu nyesat. Yang ngedoktrin siapa? Kan saya tidak ada yang bilang ngedoktrin. Harus Mbak pahami. Oke, memang ada yang menyesat. Tapi dipakai nggak yang sesat ini? Tidak. Kenapa pendeta sekarang disekolahkan itu berhati-hati dalam menyebarkan Injil, dalam berkata-kata kepada Kristen yang gereja juga. Gak sembarangan Mbak. Itu ada sekolahnya, berapa tahun, bertahun-tahun. Makanya supaya jangan sesat manusianya. Itu nggak sembarangan Mbak. Pendeta itu disekolahkan tinggi-tinggi. Enggak. Ada sampai ke Amerika. Sekarang gini ya Dek. Coba kita baca Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Ya, Yesus hakim yang adil. Sebab Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Benar, Yesus memberi hukum. Dia akan membalas setiap perbuatan orang, tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Sebab Tuhan ialah raja kita. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Sebab dia akan menyelamatkan kita. Yesus dikatakan juru selamat, menyelamatkan manusia. Bagaimana denganmu itu? Yesaya 33 ayat 32. Ini semua kan Mbak Yesaya? ini kan semua dikhususkan untuk Yesus ini.
Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Yesus dikatakan di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab hakim yang adil. Sebab Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Yesus dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Tuhan ialah Raja kita. Yesus dikatakan Raja dari segala raja, King of King. Yesus dikatakan penyelamat kita. Yesus dikatakan juru selamat kita. Sesuai Yesaya 33 dan 32. Ini adalah Yesus. Bapak, oke, sedikit Tulis, Mbak. yang tadi Mbak bilang itu, yang di film itu kesaksian Yohanes yang apa teksnya itu yang mengatakan begini ya. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang-orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah tuh, ya kan? Iya. Benar gak itu? Nah, Kan perintah Allah. tuh. Iya benar. Lanjut. Yesus diri nggak bisa, Mbak. Jadi Tuhan bukan Tuhan. Aku bicara pakai ayat ya. Aku bicara pakai dalil ini, nggak hoax, nggak asal ngomong. Adik dari tadi nggak ada ayatnya. Itu juga ayat tadi, Bu Darni. Ya dikasih tahu dong. Mbak, nggak sembarang. Ya, kamu Ini tahu lah Sembarangan ayatnya. ayat. Oke, saya bantu. Saya bantu. Yohanes 5 30 sampai 40. Kami sesama wanita dulu. Kalian hanya pendamai di situ. Enggak. Sama saya membacakan dalilnya tadi, apa? Dalilnya Enggak, tadi. dia disuruh mencari ayatnya, jangan kamu. Oke. Tunggu dulu, karang-karang nyanyi itu. Astaga, Lanjut. Mbak. Gini, Lanjut. Kan Jadi, saya masih sudah tinggi bilang, ayat, Mbak. si adik membacakannya Ini. gitu. Aduh Tuhan, Mbak. Bantu memberi data nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bantu sebenarnya. biar Mbak, nggak lama gitu. Iya, itu datanya tadi di film. Aku Masa- tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kan? Kayak gitu suaranya Iya. serak-serak becek. pendeta juga sudah berbicara seperti itu melalui Alkitab, Mbak. Nggak sembarangan. Enggak, ini tadi saya- Yesaya 33 ayat 32 ini kepada siapa ini? Ini digelarkan ini. 33 ayat 2 ini. Yesus bukan Tuhan. Bedakan di situ. Kan tadi bilang di sini, sebab Tuhan ialah hakim kita. Yesus dicatat hakim yang adil. Sebab Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Di dalam Matius kan dikatakan, Yesus akan menghukum, membalas setiap perbuatan orang, dan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Nah, Tuhan ialah Raja kita. Yesus dikatakan Raja dari segala raja, King of King. Nah, Dia akan menyelamatkan kita. Yesus akan menyelamatkan kita. Kan pas. Apalagi yang mau kita ragukan? Apalagi mau adik Cynthia ragukan tentang Yesus ada Tuhan itu? Makanya kan gini, aku tidak meragukan Yesus, enggak, Mbak. Kan sudah dibilang di situ. Tuhan menurunkan Yesus untuk menghakimi. Tapi bukan menghakimi. Kenapa Kenapa Yesus itu disalibkan? Harus tahu dulu. Yesus itu menyayangi kita, enggak menghakimin kita. Jadi mau ngapain Yesus disalibkan? Aku tanya adik dulu. Menebus Untuk apa? dosa-dosa manusia. Berarti menyelamatkan manusia kan? Iya kan, Dek? Menyelamatkan Iya, kan manusia dibilang lalu Yesus. disalibkan? Iya, Enggak. tapi Berarti berarti sama dengan sesuai lah Yesus menyelamatkan manusia dengan ayat Yesaya 33 ayat 32. Tuhan adalah menyelamatkan kita katanya. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita, nggak ada yang lain. dari perintah siapa? Ini Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Tuhan Dia akan menyelamatkan kita. Itu semua dilakukan Yesus. Loh, kan bunyinya kan Tuhan bukan Yesus, kenapa ditambah-tambahin? Iya, tapi Yesus kan tercatat juga sebagai hakim, sebagai memberi hukum, Enggak, yang sebagai Budar raja dari membaca. segala raja. Dia penyelamat. Yang Budar membaca itu ada kata Yesusnya enggak?
Kepada siapa ini disandangkan? Yesaya 33 ayat 32 ini. Ya kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Tuhan yang mana lagi? Tertulisnya Tuhan ya Pak Beni ya. Kepada Tuhan. Tuhan, bukan Yesus. Iya, Nah, Tuhan. Bu Darmi, Ya, di situ itu tulisannya aku. Yesus apa Tuhan coba? Yuk kita samain Iya. datanya yuk. dengar ya, aku bicara ya. Mm-mm. Yesaya 33 ayat 32 ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Satu, oke? Di dalam hadis sahih Muslim 127. Isa Al-Masih, tunggu maaf ya sayang. Ada tuh. Ibu kan lagi diskusi Gak sama apa-apa. orang Kristen. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Sesuai dengan ini. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Udah? Oke, Bu Darni. Oke, Bu Tunggu Darni dulu. tadi Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 9 ayat 39. coba Ibu Yesus akan datang coba ke Ibu dunia tarik. untuk menghakimi. Oke, coba Ibu tarik ke Yohanes 5 30 sampai 40. Coba Bu. Jangan dulu jauh ke situ. Sekarang kenapa? kita satukan. Tunggu, kita kan harus menyatukan ayat ini dulu. Jangan lari-lari kemana-mana. Bukan. Oke, Itu dia, ya. siap. Lanjut, Bu. Nah, aku sama adik Cynthia ini dulu karena Siap. kami Iya, sama iya. cari Iya, dia. betul. Ya, tadi sudah benar. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Sesuai dengan kata Yesus, aku akan datang ke dunia ya. Bukan dibilang aku akan datang ke Israel. Bukan ke Israel aja dihakiminya. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi katanya. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Nah, Yesus mengatakan Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Yesus akan mengumpulkan setiap bangsa di hadapannya. Sesuai ya? Sesuai. Terus kemudian Tuhan ialah raja kita. Yesus dikatakan dicatat di dalam Matius, dia adalah raja dari segala raja. Udah? Yesus dikatakan penyelamat manusia, juru selamat sesuai dengan ayat ini. Jadi pas, deal. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dan penghakim seluruh manusia. Haleluya. Terpujilah Yesus. Bu Cynthia tegaskan aja. Baca dulu dalilnya Bu Cynthia yang Jangan ajari kalian dia. Yohanes Biar dia 5. sendiri pikirannya berbicara. Tunggu, bentar. Lanjut. Dulu, bentar. Iya, Saya iya. bilang Nggak boleh sama gitu. Mbak. Itu Jadi galak ya? Iya. Tetap dia manusia. Memang aku kalau untuk berkata-kata mengabar Injil ini bukan galak, tapi ibaratnya semangat. Jadi kalau aku berkhotbah, nggak bisa Siap. aku bikin orang ngantuk. siap Oh, betul. gitu. Lanjut Ibu, lanjut. Yuk, Ini, ini makanya- Roh Kudus lagi main itu, Bu. Udah ngantuk dia gini kan, terus ku hentak suaraku itu. Jadi dia nggak jadi lagi ngantuk. Siap. Lanjut Bu Cynthia. Kan gini, makanya Yohanes ini 5. tetaplah manusia, bukanlah Nggak boleh. Tuhan. Di DM Bang Rosid di DM. Iya, siap. Nggak boleh. Nggak boleh. Enceng lah, enceng. Bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Dari mana Yesus itu Tuhan? Yesus itu Allah, bukan. Kan sudah dibilang dari tadi. Ya udahlah. Itulah imanmu ya. Aku iman. Siapa Allah? Udahlah Bang Handi, ngantuk aku Bang Handi. Ya, enggak Bu, enggak Bu. Enggak Ibu. Bu Darmi. Sebentar, Aku nggak sebentar, Bu Darmi. Baru juga mulai. Semakin banyak dosa aku nanti. Oh tidak. Justru Ibu Kita cuma ngobrol di sini. Ibu justru mengabarkan Injil, Bu. Bukan, udah kelarutan ngantuk. Udah hampir jam Begini, setengah Mbak. satu. Begini Darni, sadarkanlah Ibu Cynthia, ini kan Protestan. Iya. Masa dia tidak mengaku Yesus Tuhan? Bu Darni injilin lah dia. Ya. Udah capek aku udah 5 kali ulang-ulang. Harus begitu. Masa baru menyerah Makanya Ibu. kan, kan gini, makanya kan saya bilang tadi. Teman-teman, kata Yesus, kalau dia tidak menerima engkau, hentakkanlah kakimu, hempaskanlah kakimu dari hadapannya, katanya kok. Tapi nggak boleh putus Kalau asa sudah kan Bu. tak mau mendengarkan, sekali, 2 kali, 3 kali, hempaskanlah kakimu dari hadapannya, katanya. Ya, karena Aku adalah akan hempaskan. Karena ada ayat ininya Bu, ada ayat bantahannya yang tadi saya bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa.
Ya. Itu. Pada saat dia diutus ke dunia itu, dia Iya. mengatakan seperti Dia mengatakan, kesaksianku kepada Yohanes, aku Ya. tidak dapat berbuat apa-apa selain Iya, kehendak dari Allah Bapa. Itu. sebagai manusia. Sampai saya hafal dia itu, Bu. tidak dapat apa-apa. Betul. Itu masih panjang Darni. loh. Itu masih panjang, Bu Darni. Bu Darni tadi bilang kan gini, kalian lebih percaya film daripada Alkitab, begitu ya Bu Darni ya? Ya, iya. Berarti Alkitab itu tidak boleh diganggu gugat, betul? Sebenarnya nggak boleh diganggu gugat, cuman Oke, menguatkan baik. boleh. Bagaimana dengan para pendeta yang menikahkan laki sama laki, perempuan sama perempuan di atas kepalanya dengan Alkitab? Kata Yesus, "Enyahlah kau dari hadapanku." Ibu ini gimana Kau sih? berbuat kejahatan. Saya ngomong tentang ibu, sekarang ibu dibalikin, ibu nggak mau nerima. Jangan Tadi kan dipaksa. udah bilang, para Darni, pendeta jangan banyak dipaksa. penyesat. Para pendeta banyak penyesat, jangan salah kalian. Ya, Kalau saya setuju, sudah Bu ada Darni. pendeta mengawinkan sesama jenis, nanti aku diblokir lagi kayak semalam loh. Enggak. Gara-gara gini. Makanya jangan Intinya Aku jangan diblokir berbuat semalam gila. capek akun kunci. Gara-gara ini aku diblokir. Padahal kebenaran ini. Ya, Begini ya, ya. aja kita tar. Saya pindahin topik siapa tahu sama di sini ya. Ibu dari kan Advent. Coba saya pindahin topiknya masalah makanan ya. Oke, Tentang ya kita pindahin dikit jangan itu melulu ya. Masalah Iya, babi itu- babi kalau Ibu dari babi itu haram ya? Haram. Ada ayatnya. Firman Tuhan mengatakan, bukan kata pendetaku, firman Tuhan. Jadi kalau ada pendeta menyuruh makan daging babi, berarti kan itulah tadi yang dibilangnya tadi, penyesat. Tolong ya. Ibu Cynthia gimana Bu Cynthia? Setuju nggak tuh? Karena gini, Ya. sebenarnya itu adalah perjanjian lama. Jawab pakai akal-akalan. Tapi sudah dirubah. Segala binatang boleh dimakan. Iya. Makanlah ular itu. Ada, Makan cacing ada itu. alkitabnya. Tapi Bu Cynthia nggak makan Mbak babi Di- kan? Kok nggak salah di perjanjian baru. Betul, perjanjian Ya. baru. Ada perjanjian Bukan. barunya, Mbak. Itu sudah Iya, dirubah. Iya, nggak ada dikatakan boleh dimakan makanan-makanan. Mana ayatnya tunjukkan. Segala Walaupun ada. Gini, Ah, segala binatang termasuk babi, anjing, ular itu boleh dimakan karena sudah Gimana ayatnya? dirubah Tapi ada- perjanjian baru. Itu gini, tergantung si manusianya mau makan atau tidak. Udah. Kan sudah ada perjanjian barunya. Ada rupanya kayak gitu dibilang Tuhan. Tuhan kan sudah mengatakan, inilah makanan yang haram, inilah makanan yang halal. Kan udah dibilangnya. Masa mau Perjanjian kita lama, lawan lagi? Mbak. Itu perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Kalau Advent memang mengikuti perjanjian lama. Kalau saya perjanjian baru, tergantung sayanya mau makan atau tidak. Ada loh di Ibrani dikatakan yang pemakan babi yang menjijikkan akan dimusnahkan. Ada. Memang di Yesaya ada. Lama. Yesaya udah pasti. Yesaya 66 yang memakan binatang menjijikkan babi itu dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini katanya. Ya ini kan udah dibilang, saya nih Kristen Protestan asli 100%. Saya mengikuti perjanjian baru, titik. Yang memperbolehkan makan apa aja. Kan sudah ada di Alkitabnya. Alkitab Mantap, itu nggak akan pernah Percaya berubah. Kasih ayatnya biar aku entah bisanya makan babi. Kata orang enak babi. Mana ayatnya? Kata orang enak babi. Ini kan Cynthia katanya ada ayatnya boleh makan babi di perjanjian baru. Tunjukkan Cynthia biar aku makan nanti panggung babi. Entah enaknya. Mana ayatnya yang diperbolehkan makan babi di perjanjian termasuk baru? apapun. Mana? Di Mbak mana? mengikuti perjanjian lama, nggak sama. Iya mana ayatnya di perjanjian baru biar ku baca. Loh, kok perjanjian baru yang mana sih? Kan sudah ditulis. Yang boleh.
Enggak, tadi kan adik bilang sudah bisa makan di perjanjian baru. Di mana ayatnya disuruh boleh udah makan babi? dibilang, Mbak kan saya udah bilang semua makanan, semua yang dimakan apa Cari dulu Bang Rasid. Di mana Bang Rasid? Ada Abang Rasid tahu? boleh. Tersalibnya anak manusia di tiang di tiang salib itu ya. Hubungannya? Gak ada hubungannya ke situ. Sebentar saya kasih. Galatia 5 Ya. nomor 2. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi mulai dari Galatia 5 nomor 1 sampai akhir deh itu. Nah, coba Bu Darni ayatnya mana kalau Bu Darni coba. Lagian juga perjanjian lama udah gugur Bu Darni. Sudah digugurkan Iya. tersalibnya Tuhan Yesus. Jangan provokator ya. Tidak provokator. Kan Paulus yang bilang begitu. Tidak provokator Bu. Tersalibnya bacakan. anak manusia di tiang salib Saya maka bacakan. gugurlah. Lanjut. Saya bacain ya Efesus 2:15. Ya, sebab dengan matinya ia di tiang salib, di kayu salib, ia telah membatalkan segala perintah. Oh itu. Yang dibatalkan itu hukum-hukum upacara itu loh, yang Aduh. banyak-banyak buku, yang bakar-bakar korban, segala macam. dalam. Itu yang dibatalkan. Bendera ya. Tapi Bakar-bakar ban di tapi kalau jalan, yang makanan demo. itu, tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau kotori katanya. Jadi kalau udah dibilang tubuhmu bait Allah, masukkanlah yang bersih-bersih ke tubuhmu, gitu loh. Kalau sudah dikatakan haram babi, haram, Ya, jangan kalau lagi udah dimakan. Kalau babinya udah dicuci, udah bersih. Biarpun tetap dicuci, mau 100 kali dicuci. Ada ya. Kupingnya digoreng ya Bu, kupingnya. Satu, Kupingnya digoreng. ini perjanjian baru Gini ya. Bu Darmi, Satu, kalau Tuhan Yesus memang Bu mengatakan Darmi bahwa- mengharamkan babi, Iya. makan sendok piring bekasnya pun nggak boleh juga dipakai gitu. Atau Iya, boleh? kalau kami memang nggak boleh. Kalau boleh jangan masuk ke rumah kami ini pemakan babi, eceknya kayak kami lah. Berarti, Ada keluarga, berarti Bu ada Darmi nggak keluarga tahu dong kami. ya kalau lagi makan di restoran atau apa, itu entah bekas orang makan Ya, babi itu apa kan- itu nggak tahu ya. Itu kan tanpa sepengetahuan kita. Tapi kalau sudah ada kita lihat di restoran itu babi, saya tidak masuk. Ah, itu dia. Kalau kami ya, kalau Delivery kami, ya? kalau ada restoran yang ada disajikan di lemarinya itu babi, nggak mungkin dong saya masuk ke dalam itu. Iya. Kan masih ada rumah makan yang lain. Betul, jangan masuk Bu, betul, delivery aja. Iya. Lanjut. Nggak masuk aku. Iya lagi. Jadi gini, karena gini kan di perjanjian Bu Darni baru makan ada satenya yang ngumpet. buka. Hah? Makan sate Saya kambing bacain. ngumpet. Ini saya bacain Sate ya. kambing boleh, sate ayam. Dengar Ibu Cynthia lagi Ini ngomong. Enggak, tapi Bang One bicara Iya, saya- itu jawab. Bang One. Ini saya bacain ya. Tuhan mengatakan bahwa semua ya berbeda dengan peraturan tentang makanan halal dan haram ini tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Titik. Nggak pakai Tuhan koma Bu sendiri Darmi. yang mengatakan bahwa adalah halal. Kalau itu imanmu, silahkan sajalah. Oh pasrah tidak, lagi. dibantah, jangan pasrah Bu Darmi. Jangan pasrah. Kata Yesus, kalau sudah 5 kali sudah dikatakan itu haram, Ah, tetapi juga masih dimakan, itu udah perjanjian lama. tinggalkan dia. Gitu. Tinggalkan dia, jangan kamu. Hah? Kan ini sudah saya baca. Ini kan sudah saya baca. Ya, kan, Tuhan mengatakan bahwa semua makanan adalah halal. Berbeda Ya, mana ayatnya? Baca. Mana? Galatia berapa? Efesus berapa? berbeda dengan perjanjian lama. Peraturan tentang makanan Iya. halal dan haram ini tidak berlaku. Ya. Mana Ah, ayatnya? ya ampun, Baca. Tuhan. Mana tahu di atas. Enggak, kita harus baca dari atas sama kayak Petrus. Kan dikasih dia makanan. Tapi aku nggak pernah makanan yang haram katanya kan. Diangkat lagi makanan itu. Ada disejukan di situ babi. Tetapi datang Petrus bilang, aku nggak pernah makan makanan yang haram. 14 ayat Yang 9. Itu. Begitu ayatnya. Jadi kan nggak dimakan Petrus babi itu. Karena memang sudah dari awalnya udah dibilang, jangan makan babi. Ya. Kan diangkat lagi ke atas. Nggak Ibrani makanan babi. 3 ayat 9. Mana jadi dimakan Petrus?
Ya ampun Tuhan. Mbak tuh ikut perjanjian lama, nggak bisa Mbak maksakan perjanjian baru. Kami semuanya kami ikuti Perjanjian baru sama lama tuh beda. Keras kepala. Kan ada dibilang 14 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersih. Tetapi segala tidak bersirip atau bersirip janganlah kamu makan. Itu perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru. Ayatnya, biar ku baca ini. Di mana tadi? Nyolot. Ya Allah Tuhan. Nih Semangat, Bu, perjanjian semangat. baru. Ajari Bang Handi di mana? Di mana ayatnya? Biar ku baca. Aku Apa? ayatnya katanya di perjanjian baru Galatia bisa makan 5. babi. Beda dengan terkutuk tadi, beda. Nggak ada disuruh situ makan babi. Galatia 5 nomor 1 sampai akhir itu mengenai hukum Taurat sudah nggak berlaku. Beda. Sekarang tentang makanan. Ayat Tentang makanan. Iya, Galatia 5 nomor 2 segala sesuatu halal bagiku. Galatia 5 nomor 2. Segala Kenapa sesuatu. Mbak harus memaksakan? Tapi baca dari atas dulu. Saya Kristen Protestan ya beda. Galatia 2 ayat. Loh, Galatia 5. astaga Tuhan. Galatia 5 ayat 2. Ya, Kemerdekaan Kristen itu ya. itu merdeka kan? Tunggu dulu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, salah. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasihnya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat mempunyai suatu hanya Salah itu Bu, itu untuk sunat, nggak apa-apa. 1 Korintus Bu, 1 Korintus 6:12 tadi saya 1 Korintus 6:12. Mana dia? 1 Korintus 6:12. Iya. Aku nampak lagi, mataku pun sudah apa? Cuci muka dulu Bu, cuci muka. Udahnya tadi aku mandi. Mandi lagi Bu, biar seger. Baca dulu Bang. Ya itu. Mananya Korintus ini? Hilang dia. Hilang. Baca dulu Bang Handi. Itu segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini kan setan ini membuat supaya aku jangan baca. Masa? Setan disalah-salahin Bu. Kasih boleh. Enggak, kadang-kadang jadi setan itu kasihan juga ya, dia nggak apa-apa disalahin terus. Tapi nggak apa-apa lah, Kenapa setan Bu disalahin. Cynthia? Korintus 1 Korintus 1. Oh. Mana ini Roma? Habis Roma Korintus. Abis Roma Irama Bu. Ya. Korintus. Oh. Udah. 1 Korintus 5. Lecau. Ayo 1 Korintus berapa tadi? 5 ayat. 6:12. Oh, dapat nih. Ya, baca Bu, yang kencang Bu, yang tegas. Firman Yesus. Nah, ini kan nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Iya betul. Tetapi
tubuhmu, tetapi bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggap dari Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, mereka suatu tubuh dengan dia. Sebab nggak ada hubungannya ke sini. Segala satu hal. Iya, kan. Pindah lagi Bu, Matius 15. Matius 15. Nomor 17, 19. 17 ya dapat. Matius 15 ayat 17 dan tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari tengok dari atas ini perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Baik, ku baca dari sini. Lain ceritanya. Itu. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu itu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Katanya, mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan. Itu. Jadi murid-murid orang Yahudi itu, murid-murid Yesus makan mereka nggak cuci tangan. Jadi setelah itu dengar ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Katanya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk peliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman. Itu maksudnya. Lanjut. Waktu murid-muridnya itu makan tak berbasuh tangan. Itunya itu diterangkan Yesus lah. Bukan yang setiap yang masuk ke dalam tubuh kita akan dibuang ke jamban. Itu yang haram. Itu yang keluar dari mulutmu yang mengatakan perkataan kotor. Itulah yang haram. Itu menerangkan itu dia itu Bang Andi Sidik. Bukan mengatakan supaya dibolehkan dimakan babi itu dan anjing dan segala macam itu. Bukan. Lain teksnya. Yang sana tadi sudah dilarang betul oleh Allah. Ini makanan yang halal. Atau ini satu lagi Markus 7 Bu, Markus 7 18 19. Markus 7 18 19. 7. Saya lebih paham Bible ya Bu ya. Iya, memang kerja kalian kan memang mau menghancurkan Bible. Lo menghancurkan, janganlah, nggak boleh. Ibu, nggak boleh Bu. Nggak boleh. Yalah, harus kita pelajari Bu, supaya kalau kita ngomong pakai data. Markus 7 18 19. Ya. Markus 7 18 19. Dapat. Maka ini apa berikutnya ini? Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Iya, itu dia maksudnya itu. Baca terus, masih ada tambahannya Bu. Masih ada tambahannya, masih ada di belakangnya. Dengan demikian 19 ya. Ya. Karena dan di luar masuk ke dalam jamban dan tidak menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, dengan iya.
Iya, maksudnya kan dibuang semua makanan yang kita makan ke jamban, tetapi nggak ada dibilang babi tadi dihalalkan. Semua Bu, semua makanan dihalalkan Ibu. Semua. dihalalkan. Ibu kecoa lewat, Ibu embat halal, jangan dikeluarkan. Advent nggak gitu loh. Jangan Advent nggak gitu. Kalau kami nggak loh. Itu makanya kan saya bilang tadi Mbak, Advent Hilang-hilang. berbeda. Kita ikut perjanjian baru, Mbak ikut perjanjian lama. Sebab dari dalam hati Itu orang beda. pikiran jahat. Penasaran. Lanjut, baca lagi Bu. Bukan, memang nggak penasaran, itu aja. Karena begini, setiap tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita ini adalah milik Allah, bait Allah. Jadi kalau sudah bait Allah ini ada pada kita, kita masukkanlah makanan-makanan yang bersih ke dalam tubuh kita. Di sana di perjanjian lama sudah dikatakan jangan kau makan ini, jangan kau makan ini, jangan kau mabuk-mabukan, jangan kau narkoba, jangan kau minum ini, jangan kau buat yang kotor-kotor ke dalam tubuhmu, termasuk babi itu dan segala macam itu kan makanan kotor, makanan haram. Jangan kau masukkan ke tubuhmu. Begitu, karena Oke, Bu Darni, kita sebentar. Allah. Ya, Jadi ya, harus yang bersih-bersihlah kita makan gantian. dan kita masukkan ke tubuh kita ini. Tahan Bu Darni, tahan. Lanjut. Ini saya nih binatang yang tidak haram tidak disebutkan, tapi Aduh, putus-putus. dalam mendaftarnya menambahkan kepada ketiga binatang piaraan, lembu, domba, dan kambing, 7 binatang buas yang termasuk rumpun dan biak. Ini ulangan loh Mbak. Jadi kan saya sudah Mbak, kalau Advent memang ikut pertama tidak memakan darah, daging, apa kayak darah itu ikan. adalah darah itu adalah nyawa. Saya tahu. Iya, tetapi kami Protestan mengikuti yang baru. Kalau Protestan tahu aku, kalau mau ada ulangan, dia ditampung darahnya, diaduk lagi ke makanan itu, baru dimakan lagi. Tahu aku. Kalau di luar dari bukan babi aja, tapi semua. Kalau kami Advent darah itu nggak boleh, harus ditanam ke bumi, harus ditanam ke tanah itu kalau darah. Iya. Tapi kan Mbak nggak boleh Mbak samakan, beda. Mbak perjanjian lama, kita perjanjian baru. Di sini kan sudah ulangan 14 ayat 4 saya bacakan tadi. Jika kata Yesus, jika engkau menuruti, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum, katanya. Jadi harus kita ulang-ulang sini sudah ada. Oke, apa? Mbak mengulang-ulang. Kalau Mbak mengulang-ulang. Di sini ada ulangan 14 ayat 4. Boleh memakan darah. Coba Mbak 14 ayat 4. Sini sudah ada. Masa Mbak nggak percaya sama ulangan Alkitab? Ya, 14 ayat 4 bacakan lagi. Dalam mendaftarkan menambahkan kepada ketiga binatang piaraan, lembu, domba, dan kambing, itu berdarah ya. 7 binatang buas termasuk rumpun pemakan biak. Bagi rata-rata orang Israel, peraturan ini membatasi makanan daging terutama binatang piaraan yang dapat dipakai dalam korban. Jadi bisa dimakan, Mbak. Jadi Mbak jangan Mbak paksain. Kristen Protestan harus memaksa yang beda. Beda Bu Darni. Nggak sama Bu Darni. Jangan disamakan. Kita sudah mengikuti perjanjian baru, Mbak perjanjian lama. Kira-kira pulang saya tuh Advent, jadi saya tahu. Mbak Kristi dengan tergantung misalnya gini. Ya. Mbak Kristi dengan dengan Ito Darni nih. Kira-kira kalian setuju nggak kalau kita
kitab satu ini jadi dipisah aja, biar nggak saling bertubrukan. Jadi kayak Mbak ini kan percaya meyakininya perjanjian baru. Nah, itu ini perjanjian lama. Kalau dipisah kira-kira gimana? Apakah Sebenarnya kalau dipisah gini, ini sebenarnya itu sudah dipisah memang dari perjanjian lama ke baru. Lalu memaksakan kehendaknya untuk mengikuti. Karena kan sudah dirubah sama perjanjian baru. Sudah jelas Ulangan 14 ayat itu loh. Kita nggak boleh mengikuti ego kita. Kan sudah bilang memakan apa aja boleh dimakan, termasuk lembu, anjing, babi, semua bisa dimakan. Saudara, boleh. Ulangan 14 dilarang, diharamkan. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian, katanya. Kan sudah dijelaskan di situ. Oh, Yesusku, matilah aku. Kan sudah dibilang berulang kali tadi. Oh, mbakku paling cantik, mbakku paling seksi. Kan sudah dijelaskan loh. Tergantung manusianya mau makan atau tidak. Enggak gitu dong. Tuhan itu kan tidak mau. Kan sudah dibilang jangan engkau memakan makanan yang jangan engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian, katanya. Jangan bilang tergantung manusianya. Jangan. Perjanjian lama. Kalau sudah Allah mengatakan jangan, jangan. Mbak, nggak bisa Mbak paksa. Pun Mbak nggak bisa Mbak paksain. Mbak ikut Advent, saya ikut. Terus ngikutin apa perjanjian baru, Mbak? Perjanjian lama sudah. Bukan. Kan saya beda. Boleh jangan bilang ikut Advent, ikut ajaran firman Tuhan, gitunya. Advent kan yang dibuat itu kan organisasi nama. Tetapi Advent itu apakah dengan hukum-hukum Allah? Gini sekarang, apakah Advent itu sesuai dengan hukum-hukum Allah? Mari kita cek and recheck. Gitu sekarang. Gini, Pak. Tadi boleh didengar ya, sini ya. Tadi Advent tidak memakan darah. Ada nggak tadi? Simak nggak tadi? Iya, nggak memakan. Kan saya sudah bilang, Mbak. Yang kita makan. Itu saran Mbak. Beda. Lama saya baru. Tapi tergantung sayanya apa tidak. Kalau tidak ya keluarga saya juga nggak bisa memaksakan saya. Tapi saya makan darah nggak? Babi. Bisa. Sapi, kambing. Bisa. Gak mau. Kalau kambing bisa dimakan. Itu kan nggak diharapkan. Darahnya yang nggak bisa dimakan, darah kambing itu harus dibuang. Oh Tuhan, capek loh saya bilang ke Mbak ini. Ada bilang Mbak, semua bisa dimakan. Mbak ikut perjanjian lama. Dan ia mengikuti perjanjian. Kalau kita baru, kan saya sudah baru tadi. Oke lah, kalau itu memang sudah iman coba tanya Bang Sidi, aku menyerah. Kalau dia memang melanjutkan itu, ya terserahlah. Itu kan terpulang kembali ke iman masing-masing. Ya kan nggak aku hakimnya loh. Kita tadi udah berdiskusi, udah bolak-balik ditanya itu segala macam. Tetapi kami Advent, ya begitulah. Makanan yang haram itu memang tidak boleh dimakan. Karena itu kekejian bagi Allah. Jadi harus dijauhkan. Itu kalau monitor bagi kami. Bang Andi. Oh Amore, monitor. Kemana dia tuh Bang Handi tuh? Padahal nggak mati, mute-nya nggak mati nih ha. Host. Udahlah. Yang tidurnya mereka ini. Ketiduran semuanya ini.
Oke lah. Oke lah, bubarlah kalau gitu. Bubarlah Sudah. kita yuk. Oke. Oke. Iya. Tidur dah. Enggak ada, masih ada aku. Aku tadi Oh. lagi ngedit. Ya udah, Oh. kalau udah capek Capek Bu besok, Darni. besok malam kan masih ada waktu lagi ketemu lagi ya Bu Darni ya. Iyalah, capek Mbak juga. Mbak Cynthia juga makasih ya Bu Cynthia, besok malam kesini lagi ya Mbak Cynthia ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita tutup Bang. Ya, Sama-sama. Oh, iya. oke. Oh, Terima kasih. Siapa yang mau nutup nih? Terima kasih deh buat semuanya deh ya. Saya tutup rekamannya dulu. Terima kasih buat semuanya. Ini hanya diskusi biasa saja. Kalau sekiranya berkenaan, ya silakan ditanggapi dengan positif. Kalau tidak berkenaan, ya mohon dimaklumi. Manusia tempatnya salah. Kebenaran mutlak datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala hilaf.